Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sebenarnya Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana puasanya? Ini kita tinggal 2 hari lagi ya. Kita menyelesaikan Ramadan 1446 Hijriah dan kita akan segera menyambut 1 Syawal 1446 itu hari Raya Idul Fitri. Semoga kita diberi kelancaran ya sampai nanti di akhir Ramadan. Saya akan mengajak Anda membahas satu topik yang buat saya sendiri ini cukup mengejutkan ya karena saya mendapat kiriman analisis dari manusia mereka Muhammad Said Didu yang judulnya membuat saya sedikit terhenyak. Ada apa ini? Karena judulnya sebutkan Prabowo sudah berbeda dengan Jokowi sehingga mereka menurunkan demo besar-besaran. Apa maksudnya ini ya berbeda dengan Jokowi dan kemudian kok menurunkan demo besar-besaran? Kenapa saya berpikir soal itu? Karena baru berapa hari yang lalu kan Pak Prabowo itu mengundang buka puasa Pak Jokowi ya di Istana Kepresidenan dan mereka kemudian duduk berdua berbincang dan tampak sangat hangat ya suasananya. Kalau kita lihat ini Pak Prabowo juga mengantar Pak Jokowi sampai di mobil, kemudian seperti biasa memberikan hormatnya. Jadi apa dasarnya ini bahwa Pak Prabowo itu sudah berbeda dengan Jokowi? Karena yang jelas kasat mata di depan mata, ya hubungan mereka ini sangat mesra ya. Ini karena diundang ke istana untuk buka puasa itu kan tentu saja di masa-masa lalu presiden seperti Pak SBY misalnya ketika Jokowi menjadi presiden kan relatif sudah nggak pernah lagi datang ke istana kecuali untuk acara-acara tertentu seperti 17 Agustusan gitu. Kalau ini acara ini kan lebih pada acara informal sesungguhnya gitu. Ini menunjukkan kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan yang kemudian juga menarik tulisan di judulnya tadi itu sehingga mereka menurunkan demo besar-besaran. Maksudnya siapa yang menurunkan demo besar-besaran? Karena sekarang yang unjuk rasa besar-besaran adalah mahasiswa dan juga kalangan civil society dan juga para pemuda. Dan ini unjuk rasanya terjadi besar-besaran di seluruh Indonesia dengan agenda menolak kembalinya TNI untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan dan jabatan sipil lainnya. Apakah yang dimaksud itu ini Jokowi dan ada di belakang aksi unjuk rasa besar-besaran ini? Karena banyak orang yang memang terkejut kok dengan dipicu oleh disahkannya RUU TNI kemudian terjadi unjuk rasa yang sangat besar ya di berbagai daerah sangat masif. Bahkan ini unjuk rasa ini jauh lebih besar dibandingkan unjuk rasa menuntut Jokowi diadili. Menuntut Jokowi diadili nggak sebesar ini. Kalau memang yang dimaksud oleh Said Didu seperti itu, berarti Said Didu itu analisisnya mirip atau sama dengan Faisal Asgaf. Dia mencurigai bahwa unjuk rasa besar-besaran ini yang di belakangnya itu adalah Jokowi dengan target itu menjatuhkan pemerintahnya Prabowo. Apa itu maksudnya? Tapi mari kita simak saja ya, kita telaah satu persatu karena Said Didu mengajukan argumentasinya ada 8 poin setidaknya. Tapi kalau saya baca secara detail lagi ini bukan 8 poin karena satu poin dengan dua poin, poin kedua misalnya berkaitan dan kemudian ada juga di sini kesimpulan. Tapi kita bacanya saja poin per poin dan nanti kita akan bahas satu persatu. Misalnya Said Didu menyatakan mulai terlihat perbedaan kebijakan penguasaan sumber daya alam antara Prabowo dengan Jokowi. Titik dua. Satu, di sini Jokowi buat aturan melegalkan pelanggaran dan ada negosiasi. Kata dia, oligarki pelanggar hukum dibuatkan landasan hukum untuk diputihkan atau menguasai sumber daya alam secara legal. Contohnya adalah pelanggaran hukum hutan, sawit, tambang, dan laut diserahkan ke oligarki dan asing. Kalau yang diputihkan ini rencananya seingat saya ini pernah dikemukakan oleh Pak Luhut ya berkaitan dengan lahan sawit yang jutaan hektar itu yang dimiliki oleh para taipan oligarki itu katanya memang rencananya itu diputihkan pada waktu itu. Saya nggak mengikuti bagaimana kelanjutan dari rencana itu apakah itu sudah dilakukan di eranya Jokowi atau tidak. Sementara di poin kedua, nah ini makanya saya menyebutkan ini bukan poin yang terpisah karena ini kan tadi perbedaan antara Jokowi dengan Prabowo. Nah di poin kedua, Pak Edi itu menyebutkan aset oligarki pelanggar hukum diambil oleh negara. Dan aset oligarki pelanggar hukum
disita oleh negara dan diserahkan ke BUMN. Dan tidak ada pintu negosiasi. Dia menyebut contoh, kebun sawit yang melanggar hukum diperkirakan sekitar 5 juta hektar. Tadi ini ada kaitannya dengan yang saya sebutkan di poin sebelumnya yang rencananya diputihkan itu. Atau ini 5 juta itu sekitar 29% dari total kebun sawit di Indonesia ini sekarang yang jumlahnya seluas 17,5 juta hektar. Dari 5 juta hektar kebun sawit yang ilegal tersebut sudah akan diserahkan sekitar 1 juta hektar ke BUMN PT Agri Palma Nusantara. Oh, ini maksudnya kalau yang tadi di eranya Pak Jokowi itu rencana diputihkan, kalau sekarang di eranya Pak Prabowo itu justru disita dan diserahkan ke BUMN. Dan kalau itu terwujud, kalau itu terlaksana, berarti sudah mendekati 2 kali lipat luas kebun sawit milik PTPN yang hanya sekitar 600.000 hektar. Baru tahu ya kalau PTPN itu luasnya hanya 600.000 hektar. Jauh benar ya dengan kebun-kebun sawit yang sekarang dimiliki oleh para Taipan itu. Negara benar-benar kalau dibandingkan Taipan memang sudah jauh sekali ya. Sudah lebih kecil negara ini. Tapi kalau betul seperti yang dikatakan oleh Said Didu tadi itu bahwa 5 juta hektar itu kemudian dari kebun sawit itu kemudian disita dan akan diserahkan sekitar 1 juta hektar ke BUMN. Ini tentu sangat menarik ini. Ketiga, Prabowo membuat BUMN khusus mengambil aset negara yang selama ini dikuasai oleh oligarki secara ilegal untuk diambil kembali oleh negara. BUMN khusus dibentuk yang dipimpin oleh Pensiunan Jenderal TNI Sapta Margais. Ini yang mana ya? Ini kelihatannya Pak Didu punya informasi yang belum banyak muncul di media ini, atau setidaknya saya yang belum bacanya di media. Tapi nanti ini mesti kita klarifikasi ke Said Didu dan diperjelas gitu ya. Sementara kalau pada eranya Jokowi yang poin keempat itu dia menyerahkan sumber daya alam seperti tambang, kebun, hutan dan bahkan laut dan pantai kepada oligarki secara tidak legal. Perusahaan oligarki pelanggar hukum dan penggusur rakyat tersebut juga tidak sedikit dipimpin oleh pensiunan jenderal. Saya kira banyak ya kalau soal tambang, kebun, hutan dan sebagainya yang sekarang dikuasai oleh para taipan oligarki itu. Tapi kalau kemudian ini kaitannya dengan misalnya laut dan pantai, tentu yang dimaksud ini yang selama ini diperjuangkan oleh Said Didu ya berkaitan dengan Pantai Indah Kapuk 2 yang di kawasan Tangerang dan Serang di Provinsi Banten. Di situ juga sampai sekarang kelihatan sekali bahwa kasus pagar laut itu sama sekali tidak menyentuh para taipan oligarki, dalam hal ini pemilik dari Pantai Indah Kapuk 2 yakni Aguan dan Antoni Salim. Dan yang jadi korban kan sekarang justru malah lurah dan bawahannya di Lurah Desa Kohot ya, Pak Arsin itu. Kalau dipimpin oleh pensiunan jenderal, mungkin yang dimaksud Pantai Indah Kapuk kan memang dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marinir Nono Sampono. Ini pernah menjadi Dankormar ya, Dankormar Marinir dan juga pernah menjadi dan Pas Pampres ini di eranya Ibu Megawati saat masih jadi presiden. Itu saya kira ya yang dimaksud oleh Said Didu. Kelima, dari analisis butir 4 tersebut, jadi ini bukan 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan poin-poin, tapi ini hanya penomoran yang dia berikan karena ini sekarang dia menyatakan dari analisis butir keempat tersebut, publik bisa menilai siapa pensiunan jenderal yang Sapta Margais sampai mati dan siapa yang mereka Sapta Margais hanya sebagai tameng untuk mengejar Sapta Cuan. Yang keenam, sepertinya Presiden Prabowo akan terus melakukan langkah pengambilan aset negara yang selama ini diambil secara tidak legal, seperti kebun sawit oleh oligarki dan asing akan dilanjutkan. Tunggu penertiban tambang, hutan, laut, pantai, dan lahan rakyat yang diambil secara ilegal. Ini kalau dari sini jelas ini berarti belum ada beritanya, tapi kalau dia menyatakan tunggu itu berarti dia punya informasi yang spesifik dong dari pernyataan ini kita bisa menafsirkan semacam itu. Yang ketujuh, rencana pengambilan aset negara yang diambil secara ilegal tersebut terlihat dari diturunkannya secara langsung Bapak Menhan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Dalam kurung Ketua Dewan Pertahanan Nasional adalah Presiden. Jadi ini Pak Safri menjadi ketua hariannya ya untuk menangani dan jadi apa ya maksudnya ini? Untuk menangani pengembalian aset negara yang dirampok selama ini. Ini kalimatnya saya nggak jelas, tapi saya potong saja yang tulisan ada Jadir, saya nggak paham apa maksudnya itu.
Semoga fakta ini membuka mata dan hati kita kenapa terjadi pengalihan tuntutan demonstran dari titik dua adili Jokowi dan lawan oligarki menjadi turunkan Prabowo dan masukkan TNI ke barak. Ingat agenda penertiban selanjutnya setelah kebun adalah tambang, pantai, laut, dan hutan. Akan banyak yang terganggu dan akan melakukan perlawanan. Ayo kita kompak dukung kebijakan pemerintah ambil alih aset negara yang sudah dirampok selama ini. Jangan terkecoh dengan framing revisi Undang-Undang TNI sebagai tempat pengalian isu para perampok negara. Oh, jadi nggak salah saya menyimpulkan ini kalau menurut analisisnya Said Didu justru jadi pengalian isu. Padili Jokowi dan lawan oligarki menjadi turunkan Prabowo dan masukkan TNI ke barak. Dalam kasus ini mungkin kita boleh tidak sepakat, tapi boleh juga membuka mata kemungkinan juga Said itu punya informasi-informasi yang kita tidak tahu bahwa ada agenda-agenda semacam itu. Tapi soal ini memang cukup mengejutkan ya, soal soal revisi undang-undang dan kemudian aksi penolakannya yang sangat luas seperti saya sebutkan ini, bahkan jauh lebih besar dari aksi-aksi yang mendukung Adili Jokowi gitu ya. Memang banyak seperti saya sebut tadi, kalau dalam soal ini bukan hanya Said Didu yang mencurigai itu, banyak juga aktivis lain yang mencurigai itu. Tapi saya kira dalam hal ini kita mesti open mind ya, bahwa ada yang betul mahasiswa, saya kira kan kita tidak boleh menganggap mahasiswa itu naif begitu saja, karena mahasiswa sekarang kan ini canggih-canggih loh. Mereka itu kan kalau di BEM saya tahu ada kajian aksi strategisnya itu. Jadi ini semacam setiap kali mereka melakukan unjuk rasa dan sebagainya, mereka itu betul-betul melakukan kajian dengan mengundang sejumlah seniornya untuk memberikan masukan. Jadi tidak semudah itu mereka digiring-giring begitu saja. Tetapi bahwa kemudian aksi itu ada kelompok-kelompok lain yang kemudian memanfaatkannya dan kemudian ini juga mereka bisa mengail di air keruh, ya sangat mungkin terjadi karena logikanya memang perlawanan ini bisa makin melemahkan pemerintahnya Prabowo ya, dengan terus unjuk rasa menolak undang-undang TNI ini dan kemudian terjadi krisis ekonomi bertemu dengan krisis politik yang terjadi, kan pemerintahan bisa jatuh. Dan kalau pemerintahnya Prabowo jatuh, siapa yang memetik keuntungan? Ya kalau kita mengacu pada peristiwa 98 ketika Pak Harto itu jatuh karena aksi reformasi, kan kemudian yang mengambil alih kekuasaan yakni wakil presidennya B.J. Habibie. Secara konstitusi memang seperti itu. Jadi kalau terjadi sekarang ini misalnya aksi-aksi itu mengalami eskalasi dan kemudian tidak terkendali lagi dan pemerintahan Prabowo jatuh, maka yang akan mengambil alih ya tentu saja kalau secara konstitusi adalah wakil presidennya Gibran Rakabuming. Dan itu bukan hanya konstitusi, tapi itu juga sudah ada semacam presiden sebelumnya, yakni yang terjadi pada eranya Pak Harto dengan Pak Habibie. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.